5 kasus pembunuhan yang jadi sorotan dan paling viral. Dari Rian Jombang, Jessica Cyanida hingga Ferdy Sambo. Tapi sebelum kita nyemplung ke dasar beritanya, ada baiknya kita semua berbuat kebaikan dengan cara bersedekah. Subscribe channel kami Elon Jeffrey. Semoga ibu dan bapak serta semua keluarga kita dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat, amin. Seduh segelas susu madu agar kuat dan sehat, rileks santaikan sejenak. Dan ini dia berita lengkapnya. Tindak kriminal pembunuhan merupakan salah satu yang masih sering terjadi di Indonesia. Terbaru, terungkapnya pembunuhan satu keluarga di Bekasi, yang awalnya diduga tewas akibat keracunan. Dan yang trending saat ini kasus pembunuhan berencana Brigadir J, yang diotaki oleh Ferdy Sambo. Berikut adalah 5 kasus pembunuhan di Indonesia yang menjadi perhatian publik. 1. Setiabudi 13. Kasus mutilasi Setiabudi 13 boleh jadi merupakan kasus pembunuhan yang sangat menyita perhatian publik dan belum terpecahkan hingga kini. Bahkan, kasus yang terjadi pada tanggal 23 November tahun 1981 itu adalah kasus mutilasi pertama di Indonesia. Awal mula penemuan jasad terjadi di kawasan Setiabudi, Jakarta, saat 2 orang petugas keamanan sebuah perusahaan menemukan 2 buah kardus di trotoar. Meskipun sudah melaporkan ke pihak berwajib, namun kardus tersebut tak kunjung diperiksa. Padahal, sudah tercium bau anyir dan dikerubungi banyak lalat. Beberapa hari berselang, 2 gelandangan membuka kardus tersebut. Betapa terkejutnya mereka kala yang ditemukan adalah 13 potongan tulang dan kepala di kardus pertama, serta 180 potongan daging dan organ manusia di kardus kedua. Hasil pemeriksaan menyebut bahwa jasad diduga kuat dipotong dengan gergaji besi. Tidak diketahui siapa tersangka dan korban dalam peristiwa memilukan itu. 2. Pembunuhan berantai oleh Rian Jombang. Nama Ferry Idam Henyansyah ramai menjadi perbincangan masyarakat luas pada tahun 2008, ia adalah tersangka yang membunuh lebih dari 10 orang. Pria asal Jombang yang kemudian tenar dengan nama Rian Jombang itu menghabisi nyawa para korbannya dengan menggunakan linggis. Saat rekonstruksi yang digelar pada November tahun 2008, terlihat cara Rian membunuh korbannya dengan sadis. Setelah menghabisi nyawa para korbannya, jasad mereka dikubur di belakang rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, Rian menggunakan linggis yang sama untuk membunuh para korban. Linggis tersebut diletakkan di kandang ayam dan diambil jika memang diperlukan. Pada April tahun 2009, Rian divonis menerima hukuman mati dari Pengadilan Negeri Depok. Namun hingga tahun 2021, Rian belum juga menjalani hukuman mati. Hal tersebut dikarenakan pihak Penkum Kejati Jawa Barat harus memastikan hak hukum Rian harus dipenuhi. Penkum Kejati Jawa Barat juga masih menunggu verifikasi hak-hak Rian di Kejari Depok. 3. Pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pembunuhan ibu dan anak di Subang belum terpecahkan hingga kini. Kejadian bermula ketika 2 jasad yang terdiri dari ibu dan anak ditemukan bersimbah darah di sebuah mobil mewah di Subang, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Keduanya diketahui bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Awalnya, suami Tuti yang juga ayah Amalia, Yosef, menemukan jasad keduanya di bagasi mobil. Setelah itu, Yosef langsung melaporkan penemuan tersebut ke keluarga dan kepala desa. Polisi yang mendapat informasi pun meluncur ke TKP dan membuka bagasi mobil. Diketahui, jasad Tuti dan Amalia mengalami luka parah di bagian kepala, dengan kondisi tanpa busana. Kasus tersebut kemudian diselimuti banyak misteri dan menjadi panjang. Hingga Maret tahun 2022, setidaknya ada 118 saksi, termasuk Yosef, dan 200 barang bukti yang diperiksa polisi. Sayangnya, ratusan bukti dan saksi itu belum bisa membantu mengungkap dalang pembunuhan. 4. Pembunuhan Brigadir Yosua. Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J merupakan kasus pembunuhan yang paling menyita perhatian masyarakat pada tahun 2022. Yosua ditembak oleh rekannya sendiri, Barada Richard Eliezer atau Baradae atas perintah atasannya, Ferdy Sambo, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Kala itu,
Ferdi Sambo masih berpangkat Irjen Pol dengan posisi Kadif Propam Polri. Awalnya, Sambo menyusun skenario bahwa telah terjadi kontak tembak karena Yosua hendak membahayakan istrinya, Putri Chandrawati. Namun, belakangan diketahui bahwa kontak senjata tidak pernah terjadi. Yosua ditembak langsung oleh Baradae usai diperintahkan oleh Sambo. Akibat perbuatannya itu, Ferdi Sambo divonis hukuman mati pada tanggal 13 Februari tahun 2023 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 5. Kasus pembunuhan oleh Wawon CS. Selanjutnya, ada kasus pembunuhan 9 orang oleh pria bernama Wawon pada awal Januari tahun 2023. Aksi Wawon terungkap ketika satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, ditemukan tewas. Korban tersebut terdiri dari ibu dan 3 anaknya. Usai diperiksa, ternyata korban diracun dengan menggunakan pestisida, yang biasa digunakan untuk membunuh hama. Racun itu diketahui dicampur ke dalam kopi. Korban Wawon rupanya bukan hanya di Bekasi, namun juga di Cianjur dan Garut. Bahkan, salah satunya ada yang dibuang ke laut. Wawon juga mengaku mencekik korbannya hingga tewas. Dalam melancarkan aksinya itu, Wawon dibantu oleh Ihin alias Duloh dan Dede Solehudin.